Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perangkat Lunak Aplikasi. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Syafitri sebagai moderator dan teman saya Marjuki Lufina Sution, Nabila, Tata Arbiana, Mega Julia Hutagalung, dan Nurin Asyati. Baiklah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Marjuki. Kepada Marjuki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pengertian aplikasi perangkat lunak dan aplikasi database. Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Perangkat database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat bisa menggunakan suatu program untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marjuki. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Basis data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tata. Kepada Tata dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu OS atau Operating System. OS adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Sedangkan fungsi dari OS yaitu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. OS juga berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke OS terlebih dahulu. Misalnya, kita memberikan perintah print dari aplikasi Microsoft Word. Perintah tersebut akan disampaikan ke OS dahulu, baru kemudian oleh OS disampaikan ke printer. Yang kedua, aplikasi atau program. Software dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain dari penciptaan software adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada pengolah kata, pengolah angka, pengolah presentasi, dan pengolah gambar. Dalam aplikasi ada istilah paket program. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan sebuah aplikasi yang terdiri dari beberapa aplikasi. Contohnya Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasa disebut dengan programmer. Jenis-jenis bahasa pemrograman antara lain bahasa assembly, bahasa Fortran, dan bahasa generasi keempat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurin. Kepada Nurin dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak berbayar dan bebas. Software atau perangkat lunak komputer berdasarkan distribusinya
dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu software berbayar, software gratis atau freeware, free software, shareware, adware. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca definisi lebih detail mengenai beberapa jenis software tersebut. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang distribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Pengguna yang menggunakan software berbayar umumnya tidak diizinkan untuk menyebarluaskan software tersebut secara bebas tanpa izin ada penerbitnya. Contoh software berbayar ini misalnya adalah sistem Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega. Kepada Mega dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang freeware atau perangkat lunak gratis adalah perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Berbeda dari shareware yang mewajibkan penggunanya membayar. Misalnya, setelah jangka waktu percobaan tertentu atau untuk memperoleh fungsi tambahan. Para pengembang perangkat gratis seringkali membuat perangkat gratis freeware untuk disumbangkan kepada komunitas, namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai pengembang dan memiliki kontrol terhadap pengembang selanjutnya. Freeware juga didefinisikan sebagai program apapun yang didistribusikan gratis tanpa biaya tambahan. Sebuah contoh utama adalah Swift Browser dan MailClient dan Mozilla News. Juga didistribusikan di bawah GPL atau free software. Free software lebih mengarah kepada bebas pengguna, tetapi tidak harus gratis. Pada kenyataannya, namanya adalah karena bebas untuk mencoba perangkat lunak bersumber terbuka atau open source. Dan di sanalah letak inti dari kebebasan. Program-program di bawah GPL sekali diperoleh dapat digunakan, disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas. Jadi free software tidak mengarah kepada gratis pembelian, tetapi penggunaan dan distribusi. Begitu keluar dari lisensi, kita dapat menemukan berbagai cara untuk mendistribusikan perangkat lunak, termasuk freeware, shareware, dan adware. Klasifikasi ini mempengaruhi cara di mana program dipasarkan dan independen dari lisensi perangkat lunak mana mereka berasal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mega. Selanjutnya untuk kesimpulan, yaitu berdasarkan uraian bahasan di atas, kita tahu bahwa banyak sekali software aplikasi pada saat ini. Software aplikasi tersebut akan berguna apabila kita mahir dalam mengoperasikannya. Karena kebanyakan orang tahu aplikasi yang mereka gunakan, tetapi tidak mahir dalam mengoperasikannya. Jadi, pada intinya, fungsi software aplikasi adalah membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu di berbagai bidang, berguna atau bermanfaat bagi manusia, dan dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dan mudah. Baiklah, sekian penjelasan dari materi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada teman-teman kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.